Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Percaya apa enggak, sebenarnya aku tuh ragu loh untuk mau ngebacain hari ini karena jujur aja aku tuh sibuk banget dan aku nggak tahu tema apa yang harus aku bacakan. Cuman setelah aku pikir-pikir, aku kayaknya tuh kayak nemu tema berupa seseorang yang ingin meminta kesempatan kedua. Entah kesempatan itu datangnya dia datang seperti apa, maksudnya ingin menawarkan cinta atau apapun. Dan kayaknya enakan aku ikutin itu aja lah gitu ya. Di sini sebuah kesempatan cinta dari seseorang. Aku akan coba untuk bacakan rinci dari kamu. Pada akhir video nanti kita akan lihat ciri-cirinya kayak apa. Oke? Alasan kenapa dia meminta sebuah kesempatan dari kamu. Kenapa dia merasa dia butuh kesempatan lagi untuk hubungan ini. Oke. Ini datang dari pemikiran dia sendiri ya, teman-teman. Kalau aku lihat ada seseorang yang pikirannya itu kayak udah mulai terbuka. Ya, selama ini mungkin dia diarahkan oleh pikirannya itu ke persepsi yang negatif tentang kamu. Jadinya mungkin dia nih kayak banyak marah, banyak emosi, mungkin membuat hubungan kalian gak nyaman. Tetapi entah kenapa setelah dia kayak berpikir, merenung dan lain-lain, orang ini tuh ada niatan untuk meminta kesempatan kedua. Seperti itu, ya. Aku ngelihat di sini ada sisi insecure dari seseorang, ya. Jadi dia kayak merasa bahwa aku pun sendiri tidak baik-baik saja. Pada awal-awalnya mungkin aku merasa tidak membutuhkan diri kamu, tapi ternyata setelah aku mencoba untuk menyendiri, aku sadari bahwa aku juga nggak baik-baik saja. Aku nggak bisa nih menerima sebuah keadaan yang seperti ini. Aku nggak bisa terus mengandalkan diriku. Aku dipengaruhi rasa curiga, rasa takut, rasa cemas, ya. Dan aku harus menghilangkan situasi seperti ini dengan cara apa? Dengan cara aku harus em, apa ya? Mengambil tindakan atau mengambil sikap. Nah, di sini kan kita temanya adalah mengenai dengan kesempatan. Jadi kalau terkait dengan kesempatan yang dia ingin datangi ke kamu, itu dikarenakan hal ini. Ya, dia harus mengambil sebuah sikap, di mana sikapnya dia itu mungkin akan berguna dan ya semoga nggak telat gitu, ibaratnya. Nggak telat untuk menyadari lah. Kita lihat lagi ya di sini. Ada kartu death. Nah, kartu death ini menunjukkan sebuah transformasi. Berarti ada aksi yang diubah, berarti ada situasi yang dirubah dari kondisinya sekarang. Nah, kenapa? Ini akan terjadi sebuah kesempatan kedua untuk kamu sama dia. Karena aku ngelihat dari awalnya energinya sudah hijau ya, berarti itu ada energi kedamaian di situ. Nah, kalau kita bicara mengenai persepsi, mungkin tadinya persepsi ke kamu jelek. Ini berbalik lagi ke mindset. Nah, di mana mindset yang aku tangkap sekarang, ya aku nggak tahu lah apa memang dia sudah cukup dewasa untuk memikirkan semua hal-hal detail tentang kalian, baik terkait dengan memori, mungkin kamu yang nemenin dia dari nol atau gimana, ya kan? Nah, di sini aku ngelihatnya ada satu persepsi yang sembuh. Jadi persepsi jelek dari jelek menjadi persepsi yang baik. Aku lihatnya seperti itu. Kita akan lihat lagi. Apa lagi sih? Ada kartu Three of Cups. Two of Coin. The Hanged One. Dan Nine of Wands.
Oke, kesempatan ini mungkin kesempatan yang dia ingin minta atau dia mohon ke kamu. Aku melihat ini sebagai tujuan akhir sih teman-teman, ya, sebagai tujuan akhir. Karena aku ngelihatnya, kenapa dia nganggap ini sebagai tujuan akhir? Dia itu udah nggak mau lagi galau dalam hal asmara atau emosi. Dia kayaknya tuh sudah mendapatkan pikiran bahwa dari sekian orang yang dia temui, mau wanita atau pria, belum ada yang bisa sebaik diri kamu. Belum ada yang bisa mengimbangi diri kamu. Kenapa? Karena di sini aku ngelihat ya, seberapa banyak dia bergaul dengan orang di sana, mau PDKT, mau TTM atau apa, itu tidak ada pernah rasa puas. Beda halnya ketika dia bersama kamu, gitu loh. Mungkin tadinya dia adalah orang yang meremehkan kamu. Tadinya dia adalah orang yang kayak, apa sih, aku nggak percaya sama cinta, aku nggak percaya sama sesuatu hal yang berlarut-larut. Mungkin dia bilang kamu terlalu lebay di sini. Tapi pada akhirnya, toh dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan batin dari siapapun yang dia temui karena memang berbeda treatmentnya. Aku ngelihatnya di sini adalah sebuah destiny, yaitu dia memang memantapkan diri bahwa kamu adalah takdirnya dia. Dia seakan tuh kayak melawan rule semesta ya teman-teman. Kalau misalnya semesta tidak mengizinkan kalian, ya orang ini akan terus ada buat kamu atau ada di sekitaran kamu. Entah kamu ngerasa dia ngegangguin kamu, mungkin kamu udah punya pasangan baru atau gimana pun. Tapi yang aku bisa cek di sini adalah seseorang ini tuh kayak jatuhnya persistence atau dia tuh kayak nggak menyerah gitu loh. Dia akan mencoba cara untuk mendapatkan kamu kembali. Wow, ini terkait dengan doa dan harapan, teman-teman, ya, terkait doa dan harapan. Oh iya, pembacaan ini adalah untuk pembacaan orang yang sudah kenal sebelumnya ya, sudah tahu, mungkin ini terkait sama mantan kamu, atau sama orang yang dulu pernah menjalin hubungan, tapi mungkin gak jadi pacaran, dan ini kelihatannya ada signal-signal mau balik gitu. Jadi bukan buat orang yang pembacaannya yang mager, yang nggak pernah ketemu orang, ini nggak akan berlaku. Ya siapa yang mau lihat kamu kalau kamu juga nggak keluar atau kamu belum punya pacar gitu ya. Kalau nanti untuk pacar ya kalian lihat aja di Potato Tarot ya. Nanti aku akan buatkan khusus untuk kamu yang masih single. Ditunggu aja. Oke. Kita bicara mengenai doa ya. Kita jabarkan dulu kartu ini. Ini aku lihat ada kartu, ada kartu dengan gambar sebuah es lemon yang segar, lemonade yang segar yang di siang terik ya. Aku lihatnya ini lebih seperti kayak ibaratnya reminding. Suasana yang terik itu akan menjadi teduh kalau kita berdoa. Gitu ya. Sesuatu yang panas itu akan membaik kalau kita itu berdoa ke Tuhan. Segala macam emosi, segala macam sesuatu yang berlebihan itu akan diredam dengan doa. Dan aku bisa melihat di sini dia itu kayak meminta petunjuk loh. Jadi ketika dia datang ke kamu untuk meminta kesempatan, itu tuh semacam kayak ada signs dari semesta bahwa ini loh orang yang harus kamu tuju. Jadi sebenarnya ya dia tidak serta-merta datang ke kamu terus aku minta balikan dong, enggak. Itu udah ada jawaban. Mungkin aja dia bisa aja, kalau dia muslim, maaf ya, kalau muslim mungkin dipertanda dari sholat atau dari mimpi, atau untuk agama lain dari mimpi, dari feeling, itu bisa. Signs semesta itu bisa memberikan sign sebanyak mungkin gitu. Bisa aja tiba-tiba kamu lagi bersih-bersih atau dia lagi bersih-bersih barang, tiba-tiba dia ngelihat ada foto kamu kesempil di situ, terus ingat lagi gimana ya kabarnya. Ya aku sering loh kayak gitu, dalam arti ini sedikit curcol ya.
ketika aku galau, ketika aku apa gitu, aku tuh kayak ngelihat, oh kok dia lagi nih gitu. Berarti nih eh, harus ada sesuatu yang disambung atau diselesaikan kayak gitu. Itu sering banget sih kalau aku kayak signal tiba-tiba kenapa dia miss call, kenapa tiba-tiba dia lihat story aku, atau tiba-tiba ada kabar halo gitu ya dari orang yang sama, berarti oh ini berarti nyambung gitu loh. Kadang-kadang tuh setiap orang tuh ada yang beda ya teman-teman, jadi nggak semuanya bisa menanggap sebuah signal. Kalau aku biasanya dari mimpi. Kalau ada orang yang misalnya yang memang mikirin aku banget dan itu nyambung, itu masuk ke mimpi aku, dan selalu kayak ada angka gitu loh. Angka itu sebagai pertanda, misalnya angka 1, angka 3, angka 4, itu pertanda bahwa 3 atau 4 hari lagi pasti dia hubungin aku. Dan itu terjadi. Aku sudah terjadi lebih dari 3 kali dan itu sebuah signal. Gitu, ya. Di sini ada prayer. Ada prayer adalah sebuah doa yang mendinginkan sebuah keadaan atau cuaca yang panas. Ya, ibaratnya doa itu ada lambang kartu lemonade di situ. Kita bicara mengenai kepahitan ya. Lemonade itu kan agak sedikit asam. Bukan sedikit sih, banyak asam dan sedikit pahit ya. Jadi itu akan kayak semacam kayak pengingat kita gitu loh, bahwa getir kehidupan itu bisa terjawab dengan sebuah doa. Dan ini yang dia lakukan. Dia itu berdoa mengikuti signal semesta, teman-teman. Aku ngeliat seseorang di sini itu sebetulnya dia punya apa ya? Punya dasar cinta yang cukup kuat lah. Punya dasar cinta, ibaratnya dia tuh udah punya, aku udah siap nih dengan gelas kosong yang aku isi dengan cinta. Dan dia tuh mengikuti waktu, ya, mengikuti waktu. Ternyata di sini setelah dia mengikuti waktu, dia tuh kayak merasa kayak kesepian, merasa kayak sakit, merasa kayak apa ya? Kalau aku tidak mengambil sebuah tindakan dari jawaban atas mimpiku atau jawaban atas doaku, kayaknya kesempatan itu bakal hilang deh. Jadi aku ngelihat di sini base dari doa, base dari naluri dan insting, dia ini datang ke kamu bukan semerta-merta hanya pengen gue pengen kembali, enggak, tapi memang itu udah jadi kayak doa, dan itu udah pertanda signs dari semesta. Jadi ya nggak heran kalau dia tuh nanti gimana caranya dia tuh harus berkompetisi gimana caranya kamu tuh bisa nanti jadian lagi sama dia. Kalau misalnya kamu udah punya pasangan di sini, udah punya pacar lain, aku udah lupa kak, ya ini orang nanti akan masuk lagi ke hidup kamu. Entah dia mau cuman berteman, lama-lama nanti habis berteman nanti dia pengen dinomorsatukan, ya gitu-gitulah cara masuknya, ya. Jadi jangan pusing gitu. Ini memori yang nggak bisa dilupain. Orang ini tuh berat melupain kamu, teman-teman. Seseorang yang berat melupakan kamu dan pengen ada second chance atau kesempatan kedua yang dia ingin bangun dari kamu, ya. 10 wands itu lebih kepada beban pikiran yang berat sekali. Ya, di sini tuh dia kayak ngerasa kok gue gini banget ya. Gitu, mungkin gue ngerasa sendiri, gue ngerasa kayak dulu tuh gue tuh udah ketemu sama cewek atau cowok yang baik, tapi kadang gue sia-siain. Kira-kira masih ada nggak ya dia ngebuka hati lagi? Dan di sini ada signal dari semesta bahwa ya udah, kamu coba deketin diri aja sama dia lagi, dicoba lagi. Itu ya ceritanya. Kenapa ada seseorang yang meminta kesempatan kedua sama kamu? Kodependensi ini adalah sikap ketergantungan. Sebetulnya memang ada sebuah koneksi kemelekatan antara kamu sama dia. Jadi walaupun kamu juga jalan dengan orang lain, bukan serta-merta kamu tuh bisa ngelupain dia 100%. Enggak juga. Ya, itu akan sulit. Kalian tuh punya level gairah yang pas. Jadi memang I want you, you want me.
kayak gitu. Aku pengen kamu dan kamu ingin aku. Attraction, kalian tuh saling menggoda loh teman-teman. Maksudnya gimana ya, dari segi romansanya dapet, dari segi kemelekatannya dapet. Ini tuh kayak sebetulnya soulmate yang susah untuk dilepas gitu. Tetapi kembali lagi, manusia tuh punya takdirnya sendiri. Kalau kamu punya label soulmate dengan seseorang dan merasa berat dari kamu, ya kamu harus move on untuk mendapatkan menemukan soulmate kamu selanjutnya gitu. Tapi kadang ada juga yang udah jalan dengan siapapun tapi masih aja kayak keingetan gitu, kenapa dengan gue. Kesalahannya adalah begini ya, ketika bahasa cinta itu kan ada 5 kalau nggak salah, tapi yang paling sering itu ya dari apa, sentuhan ya, kemudian dari love language, macam-macam lah pokoknya kayak gitu. Dari bahasa cinta itu sebetulnya kalian itu udah kayak klop banget gitu loh. 2 aja dari bahasa cinta dengan atau memberikan hadiah misalnya, 2 aja dari bahasa cinta itu udah kayak soulmate banget gitu. Dan ya aku nggak tahu ya kalau kamu yang udah punya pasangan di sini, kamu tuh jatuh-jatuhnya kayak tidak bisa mengatraksi pasangan kamu. Jadi ya mungkin iya kamu jadian sama orang, tapi kayak hatinya kosong gitu. Yang penting gue ninggalin aja, yang penting gue punya pelarian, yang penting gue punya pacar gitu. Itu beda. Nanti jatuhnya tidak akan bisa mencintai 100%. Mungkin hari ini cinta, habis itu pulang lagi bodo amat. Dia mau datang gak datang terserah. Kayak gitu loh. Banyak sekarang kejadian yang seperti itu. Pacaran tapi yang penting buat status aja, gue punya pacar, gue punya ini, gue punya itu, tapi kegiatan masing-masing. Beda sama orang ini, dia setiap hari mungkin tadinya dia lebih apa ya, lebih hangat. Tapi ya mungkin ada kesalahan, ada sesuatu yang dia buat sehingga membuat hubungan kalian itu selesai. Oke? Sekarang kita akan buka untuk ciri-ciri dia ya, ciri-ciri dia. Kalau aku lihat ya, orangnya ini jiwanya tuh muda sih sebenarnya. Kalau masalah umur atau apapun, dia ini orangnya lebih kepada lugu gitu loh. Kalau orang masih lugu itu kan biasanya kalau mencintai seseorang tuh tulus ya. Kayak gitu sih aku ngelihatnya. Terus hambatannya itu biasanya adalah mungkin perhatian dia yang kurang dulu, atau kalian tuh sama-sama terlalu bucin sampai ada rasa bosen di situ. Aku sih ngelihatnya ya kayak lebih dari perasaan curiga, jadi tuh cintanya mandek. Kemudian ciri-cirinya lagi sebetulnya ya, entah dia ini itu terkait dengan sosok ayah, atau mungkin aku ngelihatnya ada yang berewokan nih. Kalau cowok ya, ada kumis, suka panjangin janggut atau apa. Dan dia tuh sebetulnya mungkin dia ini anak pertama, atau dia tuh punya sosok figur dari seorang ayah. Atau kalau misalnya dia laki-laki, dia kayak mendambakan banget ayahnya. Kalau perempuan dia tuh mengambil sosok ayah, jadi kayak ayahnya itu jadi contoh gitu ya. Ada kartu Queen of Cups. Dia nih orangnya kayak mellow banget. Aku nggak tahu kenapa tapi mellow sekali. Ada separation, ada perpisahan ya. Perpisahan mungkin bisa perpisahan ada salah satu orang tua yang nggak ada, atau dia tinggal sendiri, atau dia pernah punya kisah masa lalu berpisah dengan seseorang yang ia cintai gitu, atau yang pernah dia cintai, atau cerai ya. Ini terkait dengan perkawinan. Aku ngelihatnya di sini mungkin ada yang janda atau duda, mungkin ya, atau tunangan yang nggak jadi. Ada kartu King of Wands ya. King of Wands itu lebih kepada apa sih? Keputusan atau aksi yang dia lakukan itu kadang-kadang ya dia tidak
jeleknya dia ini adalah orang yang tidak mendengarkan pendapat orang lain gitu. Jadi kalau misal aku mau ngelakuin itu, ya udah, itu yang keputusan gue ya A B B. Betrayal. Apakah di sini ada masalah perselingkuhan? Aku nggak tahu. Tetapi mungkin sama kamu ada sisi selingkuhnya. Ya aku nggak tahu. Atau mungkin kamu yang jadi selingkuhannya, kita nggak tahu. Pokoknya dia tuh kayak dikhianati atas aksinya dia sendiri. Ada kisah pengkhianatan. Aku nggak bisa judging ya. Ada kartu Prince dan King. Ini lebih kepada card semua ya. Galau-galau gitu. Orangnya tuh galau-galau. Kelihatannya sih kayak jiwa pemimpin, tapi sebetulnya tanpa arah. Ya seperti itu. Kalau cewek ya dia anggun li ya. Nggak selarakan gitu bajunya. Ya mungkin dia lebih ke feminin. Kalau cowok dia agak sedikit lembut. Dia ini kayak satu sosok yang harusnya nih ya, kalau kamu pernah dengar kisah ceritanya, dia ini harusnya anak pertama yang dikasihkan tanggung jawab, tapi kayak gagal gitu loh. Banyak kegagalan yang aku lihat. Kayak dia tuh tidak se-strong figur ayahnya, tidak se-strong, atau enggak, ayahnya di sini juga bukan tipe yang strong, tapi lebih dikontrol sama ibu mungkin. Tapi dia tuh lebih kayak kepada ayahnya gitu loh. Entah, mungkin ayahnya tuh lembut, mungkin aja ya, jadi bisa nurun dengan sosok kelembutannya itu. Sekarang aku akan lihat dari ininya dulu ya. Sekarang aku ingin membacakan untuk namanya ya. A J L K T N W X Q Z dan Y. Kira-kira ini adalah orangnya ya, teman-teman. Nama-namanya itu. Ya, kalian kan sudah tahu kenapa dia ingin meminta kesempatan kedua sama kamu. Kalau memang dia, ya kamu juga masih sendiri, ya nggak apa, kasih aja kesempatan kedua, dan ini adalah kesempatan kedua dan yang terakhir, kamu bilang gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu udah punya pacar dan kamu lebih tahu pacar kamu lebih sayang sama kamu, ya udah abaikan aja. Cuman ini hanya berupa signal dia akan masuk lagi ke dalam kehidupanmu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku siang ini. See you when I see you. I love you. Bye bye.